Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh disebutkan agendanya tadi apa sih? Akhirnya ditunda. Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa ke jaksa atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Berarti udah pribadi Udah pribadi, kami mewakili Gibran Raka Buming Raka. Penerimaan surat kuasanya itu per kapan Pak? Tanggal 9. Kuasa langsung dari Pak Gibran? Betul, kami terima kuasa langsung dari Pak Gibran. Mungkin boleh disebutkan. Gimana Pak? Tergugat satu sudah ada advokatnya dan itu pengacara profesional bukan jaksa Pak? Iya, pengacara profesional, boleh nggak apa-apa. Iya. Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standing ya? Bukan legal standingnya. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Itu harus ada, karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan. Mana ini nyambung nggak nih? Benar nggak dari dia kan gitu. Nah untuk tergugat dua diwakili oleh 60 kuasa hukum. Ya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar karena belum terdaftar dan gitu. Nah, ya itu. Oke. Apalagi belum didaftarkan 60 kuasa hukum? Belum didaftarkan. Tapi dalam surat kuasa? Iya. Kan harus didaftar ke kepaniteraan. Oh belum daftar Pak ya? Pak Firman, kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk ke mediasi ya? Iya betul. Kira-kira nanti akan ada pendaftaran itu Pak? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Nah, damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya buat ini adalah cacat bawaan, gimana saya bisa damai? Bapak mau punya HP cacat bawaan terus, Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak dari segi juga sendiri ini kan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya? Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelas ya Pak jadinya. Bapak bilang gitu Tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya Bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah Bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Pak, satu lagi Pak, kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud ya? Kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Okay. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya, teman-teman, itulah tadi ketika Subhan Palal menggugat ijazah Wakil Presiden Gibran, dan pada akhirnya ya hasil sidang bahwa gugatan dari Subhan Palal ya tidak diterima teman-teman atau ditolak ya, sehingga ya tidak memberikan satu keputusan yang menentukan ijazah Wakil Presiden Gibran. Nah, teman-teman, ya tentu Subhan Palal ya sudah kalah dalam gugatan itu, dan kita tidak tahu apakah nantinya dia akan melanjutkan ya gugatan berikutnya atau berhenti di situ. Nah, kita lihat teman-teman yang sedang viral di media sosial sekarang ini tentang pemakzulan Wakil Presiden Filipina. Nah, hari ini sedang dibandingkan pemakzulan Wakil Presiden Filipina karena juga beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, isu pemakzulan di Indonesia juga mencuat ke publik, bahkan sering sekali diperdebatkan, dibahas di salah satu stasiun televisi. Nah, apakah juga
ya di dalam pemazulan wakil presiden Filipina ini ya bisa ditiru di Indonesia atau bagaimana? Ya kita lihat di sini teman-teman, Wapres Filipina bisa jadi inspirasi di Indonesia. Nah, ini memunculkan kembali teman-teman tentang pemakzulan wakil presiden Gibran. Kenapa? Karena ya wakil presiden Filipina sudah dimakzulkan. Ya, sehingga memunculkan lagi, membandingkan lagi, karena isu mengenai pemakzulan wakil presiden ini bukan hanya sekarang. Ya, sudah dari 2025 yang lalu, bahkan ya forum Purnawirawan TNI pun yang menginisiasi hal itu. Hanya saja perjuangan mereka ya berhenti sampai di DPR karena surat yang mereka sampaikan ke DPR untuk melakukan pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran itu tidak ada tindak lanjut. Nah, makanya itulah kekuatan pemerintah sekarang, karena pemerintah sekarang ini ya di DPR sangat kuat sekali, sehingga ya keputusan DPR itu sangat menentukan nasib wakil presiden Gibran saat ini. Oke, proses pemakzulan wakil presiden Filipina Sara Duterte yang dilakukan oleh parlemen negara tetangga di utara itu menarik disimak. Patut dipertimbangkan untuk diterapkan di sini dalam upaya memakzulkan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jika alasan pemakzulan Sara karena tidak lagi sejalan dengan Presiden Bongbong Ferdinand Marcos Jr., maka Gibran diduga sudah melanggar aturan undang-undang dan konstitusi, karena itu layak dimakzulkan. Teman-teman pegiat sosial politik yang juga eksponen Angkatan Reformasi 98 Andri Ranto menyatakan hal itu kepada KBA News Kamis 14 Mei 2026, menyinggung perkembangan politik mutakhir di Filipina. Pada hari ini ada berita dari Filipina bahwa telah terjadi upaya pemakzulan wakil presiden Sara Duterte yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya, yaitu Rodrigo Duterte. Nah, ternyata bahwa ini ya hampir sama statusnya dengan, ya sama, bukan hampir sama ya statusnya dengan Wapres Gibran, di mana ya Sara Duterte ini dia adalah anak dari mantan presiden. Nah, sama juga Gibran saat ini yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia merupakan anak mantan Presiden Jokowi, yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya, yaitu Rodrigo Duterte, yang saat ini sedang diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Perkembangan ini menarik dan bisa dijadikan inspirasi, katanya. Teman-teman, Sara adalah wapres yang terpilih 4 tahun lalu bersama Presiden Bongbong. Masalahnya, pemilihan presiden dan wapres itu berlangsung berbeda, bukan satu paket seperti di Indonesia. Dalam perjalanan politik selama 4 tahun itu, mereka berdua sering kali tidak sependapat. Malah perselisihan itu terus meruncing dan diketahui secara terbuka oleh publik negara itu. Mereka berdua dari 2 dinasti kekeluargaan yang sangat berpengaruh di Filipina, yang sangat kental nepotismenya. Bongbong adalah putra dari mantan Presiden Marcos yang berkuasa secara diktator selama 20 tahun dari 1965 sampai 1985. Sedangkan Sara adalah putri dari Presiden Duterte yang berkuasa sebelum mereka. Nah, tambah mantan ketua kelompok kajian humanika itu. Nah, kemudian teman-teman, upaya pemakzulan Duterte ini banyak dikaitkan dengan unsur gesekan politis, yaitu tidak adanya kecocokan antara dirinya dengan Bongbong. Nah, ini adalah pemakzulan Duterte ini merupakan dikaitkan dengan unsur gesekan politis, yaitu yang tidak kecocokan antara presiden dan juga wakil presiden, yaitu antara Duterte dan juga dengan Bongbong yang merupakan presiden. Nah, kemarin sidang majelis parlemen sudah mengusulkan pemakzulan dengan perbandingan suara yang cukup signifikan. Usaha itu sekarang sedang dikirim ke Senate yang memberikan keputusannya. Finalisasinya akan ditentukan di Senate dalam sidang dalam waktu 3 bulan lagi.
kasus Sarah Duterte ini mengejutkan kita semua jika kita kaitkan dengan kondisi tanah air kita. Sekarang ini banyak isu tentang Wapres Gibran dalam tanda petik seperti mencederai konstitusi demokrasi yang konstitusional Indonesia. Yang paling urgent dari persoalan Gibran ini menyangkut dua hal, yaitu masalah usia yang tidak sesuai dengan undang-undang yang diubah secara kontroversial oleh MK dan keraguan terhadap pendidikan Gibran yang diduga keras tidak sama SMA atau sederajat, kata mantan sekjen aktivis pro-demokrasi atau Prodem itu. Ya, memang teman-teman bahwa kasus ijazah Gibran seperti di cuplikan video tadi ya pernah digugat dan dipermasalahkan. Nah, ijazah setara SMA. Sebagaimana dilihat dari pengajuan syarat di KPU, dia cuma melampirkan surat keterangan bahwa ijazahnya disetarakan dengan SMA yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak ada salinan ijazah asli yang dilampirkannya, padahal undang-undang menyebutkan secara tegas calon harus menunjukkan ijazah SMA atau yang sederajat. Itu yang tidak ada pada persyaratan Gibran. Saya menganggap bahwa kejadian di Filipina itu seharusnya bisa dipersoalkan juga di Indonesia dengan pertimbangan kasus Gibran yang melanggar dua pasal dari undang-undang tersebut. Bagi kita mencintai bangsa ini dan menjunjung tinggi demokrasi, kasus Filipina itu dapat menjadi inspirasi untuk mempersoalkan kasus Gibran ini dan melakukan proses pemakzulannya, katanya. Nah, kemudian teman-teman, ya, kita tambahnya berpendapat bahwa demokrasi dan konstitusi itu harus dijunjung tinggi. Gibran, menurut pendapat kita, tidak saja mencederai proses demokrasi dengan mempengaruhi MK untuk mengubah persyaratan umur, tetapi juga mengangkangi peraturan perundang-undangan tentang persyaratan ijazah. Apa yang terjadi ini akibat upaya culas dan curang yang dilakukan, ya, yang dengan sengaja cara memaksakan anaknya menjadi cawapres dan kemudian terpilih dengan cara-cara tidak terpuji. Kita berharap DPR segera membukakan mata dan telinga agar kejadian di Filipina baru-baru ini bisa saja menjadi inspirasi untuk memakzulkan Gibran. Nah, kita berharap partai yang mendukung koalisi Prabowo Gibran di Pilpres lalu untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi sebagai tindak lanjut terpilihnya Gibran seperti dari Golkar, Demokrat, PAN, dan lain-lain. Upaya pemajulan Gibran itu lebih bagus untuk menjadikan konstitusi tetap berwibawa dan demokrasi berjalan di jalur yang benar. Kedepan diharapkan tidak ada lagi upaya pengkhianatan terhadap konstitusi demi ambisi pribadi siapapun dia. Demikian Andrianto Andri. Nah, teman-teman, ya, tentu kejadian di Filipina ini pasti akan dikaitkan dengan ya di Indonesia. Nantinya pasti ada pembahasan dalam hal ini. Ya, nanti kita melihat bagaimana pembahasan demi pembahasan dalam rencana-rencana pemajulan Wakil Presiden Gibran.